Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya, baiklah. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini nanti kalian bisa pahami dengan baik yang ada di rumah. Oke ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalau kita di bab yang pertama sudah bahas tentang iklan, poster, dan slogan, bahkan kita juga sudah melaksanakan ulangan harian di bab yang pertama, kali ini di hari pertemuan yang ini ada materi yang terbaru yaitu tentang teks berita. Nanti kita akan mempelajari tentang unsur-unsur berita juga. Kalian harus paham dulu tentang pengertian berita ya. Nah, baiklah tanpa menunggu waktu lama, Ibu akan share PPT kita hari ini. Oke, kita lihat. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang didengar dan dibaca. Cuma ada indikator dulunya nih, kompetensi yang pengen disampaikan. Apa aja? Yang pertama itu menjelaskan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, dari indikator kompetensi dasar yang pengen dicapai, kita punya tujuan pembelajarannya yaitu kalian yang ada di rumah sebagai peserta didik mampu memahami pengertian teks berita, dan yang kedua adalah memahami dulu unsur-unsur dari berita. Nah, kita lihat yang slide selanjutnya. Apa sih itu berita? Mungkin kalian pernah nonton di televisi, pernah nonton di radio, ataupun juga pernah baca di internet atau di Google, atau bahkan juga di YouTube ya. Jadi kita bisa dengar tentang berita itu di mana aja. Nah, berita adalah teks yang berisi informasi tentang hal atau peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta secara dan bersifat aktual. Nah, berita ini dipublikasikan baik di media massa, media cetak, maupun media elektronik. Nah, biasanya berita berisi tentang apa aja? Ada politik, ada ekonomi, ada hiburan, olahraga, kesehatan, bencana alam, bahkan juga pandemi pada saat ini ya, pandemi COVID-19 pada saat ini. Jadi berita itu isinya tentang yang aktual, merupakan sebuah peristiwa dan harus berdasarkan fakta. Jadi kalau menyampaikan berita tidak boleh hoax, harus berdasarkan fakta atau sesuai dengan kenyataan. Nah, tadi Bu Anita sempat bahas tentang unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita tersebut ini punya yang namanya konsep adik simba. Jadi bukan adik simba itu singa ya, adik simba itu adalah bentuk pertanyaan dari berita yang sering kita tonton. Jadi setiap berita yang kita lihat, kita baca, itu sudah mengandung unsur-unsur berita di dalamnya. Apa saja? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Peristiwa apa yang sedang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, atau siapa saja korbannya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana. Nah, di sini adalah ada unsur adik simba. Nah, kalau peristiwa apa berarti berkaitan dengan topiknya atau judulnya dalam teks berita. Kalau di mana berarti berkaitan dengan tempat. Kalau kapan berarti berkaitan dengan waktu. Kalau siapa itu adalah orangnya yang terlibat atau orangnya yang sebagai pelaku. Mengapa peristiwa itu berarti harus ada kejadian sebab akibat. Seperti virus corona datang ke Indonesia, berarti ada sebab sama akibat. Terus kalau bagaimana terjadinya peristiwa tersebut adalah proses secara keseluruhannya atau proses yang terjadi dalam berita tersebut atau dalam peristiwa tersebut. Nah, di sini ada ciri-ciri teks berita nih. Antara lainnya adalah harus jelas, terkini, menarik, dan harus segera disampaikan, bisa diterima di masyarakat, dapat dipercaya, dan kalimatnya sederhana supaya masyarakat yang menonton, melihat, ataupun membaca mampu bisa memahami dari isi berita tersebut. Nah, ada syarat-syarat berita. Syarat-syaratnya apa aja? Satu, harus faktual lah, harus sesuai dengan yang terjadi ya ternyata. Yang kedua, aktual, berarti masih hangat dan masih terbaru. Yang ketiga, harus seimbang atau netral. Berarti setiap berita yang disampaikan atau informasi yang disampaikan tidak memihak kepada siapapun. Yang keempat, syaratnya adalah lengkap. Berarti harus punya unsur 5W plus 1H atau adik simba.
Yang kelima ada sistematis, berarti dari bahasa, cara penyajiannya, susunannya itu harus bisa dipahami sama pembaca. Yang keenam, nah berita itu harus menarik. Kenapa? Perlu menggunakan judul, menggugah hati seseorang untuk bisa membaca informasi yang akan diberitakan atau yang akan disampaikan. Biasanya kan kalau berita di televisi suka ada cuplikan-cuplikannya dulu tuh ya. Nah, cuplikannya itu yang dibuat semenarik mungkin supaya ketika orang yang melihat atau menontonnya pengen baca. Sama di media massa, di bagian mana yang paling menarik? Di bagian kalimat bawah yang kecil-kecilnya tuh. Nah, itu yang bikin kalimat itu menarik supaya orang yang ketika melihat seperti itu mau baca informasi yang akan disampaikan sama si media massa tersebut. Kita lihat ya. Ada contoh yang Ibu buat ada dua. Yang satu adalah media massa, yang satu media elektronik ya. Di sini banjir Periang, Bangka Belitung, arus lalu lintas tersendat. Nah, di sini ada where sama what. Kalau where sama what berarti di mana sama apa. Berarti peristiwa apa yang terjadi? Ya, banjir melanda puluhan rumah di desa Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung. Banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Ini berarti masuk unsur apa? Di mananya where-nya di mana? Berarti di desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua, seperti ditayangkan liputan 6 siang SCTV Kamis 18 Juli 2017, setidaknya 47 unit rumah warga terendam akibat alur sungai meluap setelah hujan deras. When? Berarti kapan? Ada Kamis 18 Juli 2017. Kita lihat lagi, banjir yang berasal dari alur sungai ini meluber cukup deras, menerjang puluhan rumah. Ini adalah masuk bagaimana? Ya, dengan kedalaman air mencapai 80 cm. Banjir membuat arus lalu lintas tersendat. Melihat kondisi ini, pihak kepolisian dibantu warga sekitar membuat barikade. Ini juga masuk bagaimana, Bu? Berarti di sini nggak ada unsur mengapanya ya, Bu? Nah, ini berarti bisa kita tambahkan, selain how juga kita bisa tambahkan menjadi why. Ya, berarti ada dua unsur berita. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Peristiwa itu bisa terjadi karena adanya luapan alur sungai meluber cukup deras menerjang puluhan rumah warga. Jadi banjirnya berasal dari aliran sungai yang meluber cukup deras. Ini dikatakan sebagai unsur why. Terus sisanya berarti menjelaskan ya bagian ini ya. Ini dikatakan sebagai unsur 5W plus 1H. Jadi kalau 5W 1H itu dalam bahasa Inggrisnya what, who, where, when, why. Nah, itu sama how, bagaimana haknya itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, kita lihat lagi ya. Ada cuplikan ini sedikit dari media massa. Dari media massa, dari media elektronik ya ini ya. Kita lihat ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Nah, ini contoh berita televisi. Salah satunya dia memiliki unsur 5W plus 1H atau adik Simba.
Nah, itu adalah sedikit cuplikan tentang berita di televisi. Nah, di berita di televisi ini tidak asal disampaikan, tapi justru di dalamnya itu terdapat unsur 5W+1H. Peristiwa apa yang terjadi? Berarti melonjaknya kasus COVID ya di daerah Jawa Bali. Terus di mana peristiwanya terjadi. Nah, berarti kita tahu nih di mana peristiwanya, Pulau Jawa dan Bali. Dan lain sebagainya. Prosesnya bagaimana, kenapa sampai ada PPKM level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, itu bisa kita jelaskan di how atau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi setiap berita yang disampaikan itu pasti mengandung unsur 5W+1H. Nah, di sini tuh ya. Ada contoh berita lagi di sini, banjir di Rangkas Bitung. Nah, di sini sudah ada jawabannya nih. Peristiwa apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana peristiwa tersebut, kapan terjadinya, kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi, bagaimana, di sini sudah ada jawabannya. Nanti kalian teman-teman yang di rumah atau anak-anak ibu yang ada di rumah, kalian bisa baca biar bisa lebih paham lagi. Nah, kali ini Ibu memberikan tugas di sini kalian cari satu buah berita, boleh dari televisi, boleh dari media massa atau koran, boleh dari majalah, boleh dari Google, silakan aja. Nanti kalian tuliskan beritanya yang singkat itu di buku latihan kalian bahasa Indonesia, lalu kalian tentukan unsur-unsur beritanya atau adik simbanya. Kalau tadi kan Bu Anita pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Inggris kayak kalau di contoh yang pertama, kalau di contoh yang kedua itu pakai bahasa Indonesia. Kalian bikin pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwanya, kapan peristiwanya, lalu kalian kirimkan di Google Classroom kalian masing-masing. Kalau kalian dapat dari internet, cantumkan sumber beritanya ya, jangan sampai tidak dicantumkan. Kalau misalnya kalian dapat beritanya dari Liputan 6 SCTV, kalian juga cantumkan. Berarti dari Liputan 6 SCTV pada hari apa, tanggal berapa, terus pukulnya pukul berapa. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu yang ada di rumah buat hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga imun kalian, harus rajin cuci tangan dan jauhi yang namanya kerumunan. Sampai ketemu lagi.